Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa hidin wassalatu wassalam ala asrofil abiyain wal musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita memulai ceramah alangkahnya baiknya kita membaca sholawat kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi'adil badi ya Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahnya, rahmatnya serta hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dan berceramah tentang berpuasa. Beserta contoh hadis dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah ini, kita akan dapat menjalankan dengan penuh keikhlasan dan mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada sekadar menahan diri dari makanan dan minuman. Sebelum kita lanjut, di sini saya ada pantun bertemakan puasa. Buah kedondong, buah markisa. Cakep. Duri-durian bisa buat luka. Cakep. Jangan lupa niat puasa agar puasa lancar hingga berbuka. Yang pertama, puasa dalam Islam. Puasa atau saum dalam bahasa Arab adalah salah satu 5 rukun Islam. Ibadah ini diwajibkan bagi setiap umat Islam dewasa dan berakal sehat yang mampu melakukan puasa dilaksanakan selama bulan Ramadan, bulan ke-9 dalam penanggalan Islam. Ramadan adalah bulan yang dianggap penuh berkah di mana Allah memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Saat berpuasa, umat Islam diharuskan menahan diri dari makanan, minuman, dan aktivitas seksual dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Contoh hadis tentang puasa, berbicara tentang puasa, kita tidak dapat menahan diri dari merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW adalah perkataan, tindakan, persetujuan yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber utama pengajar dalam Islam. Berikut adalah beberapa hadis terkait puasa. Yang pertama, hadis tentang amalan terbaik. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis tentang puasa sunnah. Dari Aisyah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, makanya seperti berpuasa setahun penuh. Hadis Muslim. Yang ketiga, hadis tentang makan sahur. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, sahur adalah berkah, jangankan kalian meninggalkan walaupun hanya dengan minum seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya salawat untuk orang yang sahur. Hadis Ahmad. Ayat-ayat Al-Quran tentang puasa. Puasa juga disebut dalam Al-Quran kitab suci umat Islam. Beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan puasa antara lain: 1. Ayat tentang waktu puasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya asyuhal lazi amanu kutiba alaikumus salimu kama kutiba ala lazimin qablikum alakum takun. Ayat ini menjelaskan tujuan utama puasa, yaitu mendekatkan diri dari Allah dan mencapai tingkat ketakwaan yang lebih tinggi. Ayat kedua tentang kewajiban puasa. Hal ini orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu beberapa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 3.
Ayat ini menegaskan bahwa puasa adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, dewasa dan berakal sehat. Manfaat puasa selain sebagai ibadah yang diwajibkan, puasa juga memiliki berbagai manfaat baik bagi tubuh maupun jiwa. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Islam mendorong kebaikan dalam hidup kita. Beberapa manfaat puasa antara lain: yang pertama, menjaga disiplin diri. Puasa mengajar kontrol diri dan disiplin. Kita belajar menahan diri dari keinginan dan godaan sehari-hari sehingga dapat mengendalikan nafsu dan emosi. Yang kedua, membersihkan tubuh. Dengan menahan diri dari makanan dan minuman selama berjam-jam, tubuh kita mencapai kesempatan untuk membersihkan diri dari saraf dan sisa-sisa yang tidak sehat. Yang ketiga, solidaritas dengan kaum yang kurang mampu. Puasa memberi pengalaman kepada kita tentang kelaparan dan kekurangan. Hal ini mendorong kita untuk lebih peduli terhadap mereka yang kurang pantang dan berbagi dengan mereka. Keempat, meningkatkan kesadaran spiritual. Puasa memberikan kesempatan untuk merenung, berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu yang baik lebih untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan mendalamkan agama. Orang-orang yang wajib berpuasa, orang Islam, perintah puasa Ramadan hanya bertujuan untuk pada orang yang Islam. Sementara orang-orang yang beragama selain Islam tidak, karena aturan wajib melaksanakan puasa orang yang sudah balik. Orang yang kecil meskipun beragama Islam tidak wajib melakukan puasa Ramadan karena ia masih belum balik. Dalam kitab fikih, balik biasanya diartikan sebagai batasan seorang mulai dibebani kewajiban syariat seperti sholat, puasa, dan lainnya. Namun jika laki-laki dan perempuan tersebut belum mengalami mimpi basah atau haid, maka batas balik adalah umur 15 tahun. Orang yang berakal, orang yang tidak memiliki akal dan kesadaran penuh, seperti orang gila, orang mabuk, dan orang kehilangan akal, sama seharian penuh tidak wajib melakukan puasa Ramadan. Orang yang menutup atau ikhwah, orang yang menutup atau tidak sedang berpergian dengan jarak yang bisa qashar sholatnya, dia wajib berpuasa. Sebaliknya, yang berpergian dengan jarak yang sampai bisa qashar sholat madin tidak wajib puasa Ramadan. Sebaliknya, jika dia tidak berpuasa maka dia tidak berdosa, hanya saja berdoa. Dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Orang yang mampu berpuasa atau sholat, orang yang sehat dan mampu diwajibkan puasa Ramadan. Dengan orang yang sakit dan tidak mampu berpuasa, tidak wajib berpuasa orang yang sakit atau tidak mampu karena sudah tahu mereka wajib mengqadhanya atau membayar fidyah. Puasa adalah salah satu ibadah memiliki makna mendalam dalam Islam. Dengan menjalankan hanya dengan ikhlas dan memahami manfaat, kita dapat mencapai ketakwaan yang lebih tinggi, membersihkan diri, meningkatkan disiplin. Hadis yang berkaitan dengan puasa meningkatkan kita akan pentingnya ibadah ini dalam kehidupan orang muslim. Semoga puasa kita selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat merasakan manfaat tidak hanya dalam kehidupan dunia tetapi juga di akhirat. Marilah kita menjalankan puasa dengan penuh ikhlas dan semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari ibadah puasa. Kita terima kasih sudah mendengarkan ceramah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.